Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 10 akan mempresentasikan metode hasil uji hipotesis dalam penelitian bisnis. Nah, di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Raffi Rabani, terus ada Tio Noviandra dan Muhammad Rian. Nah, next. Nah, signifikan statistik. Jadi itu mengacu pada sejumlah mana hasil dari suatu analisis statistik cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa temuan tersebut bukan terjadi karena kebetulan. Nah, di sini dalam konteks penelitian atau pengujian hipotesis, signifikan statistik digunakan untuk menentukan apakah ada hubungan atau perbedaan yang benar-benar ada dalam populasi yang diteliti. Next. Nah, gambar ini adalah diagram yang diagram alur proses penelitian, khusus dalam konteks penelitian manajemen dan pengambilan keputusan. Jadi di sini nih banyak alurnya ya. Yang pertama itu pastinya ada dilema manajemen, terus eksplorasi, terus riset usul, desain penelitian, terus merumuskan pendahuluan hipotesis, terus pendahuluan analisis atau perencanaan, terus ada pengujian hipotesis, analisis implementasi data, dan pelaporan penelitian, dan yang terakhir pengelolaan keputusan. Nah, jadi inti dari gambar ini adalah alur lengkap proses penelitian manajemen, mulai dari identifikasi masalah yang tadi saya sebutkan tadi itu dari dalam tabel tersebut ini. Ya, next. Nah, untuk logika pengujian ini nih, sebentar ya. Dalam logika pengujian ini nih, dalam uji signifikasi klasik, dua jenis hipotesis yang digunakan. Hipotesis 0 atau H digunakan untuk pengujian. Ini adalah pernyataan bahwa tidak ada perbedaan antara parameter atau ukuran yang diambil oleh sensus populasi atau pengukuran sebelum dari sampel populasi dan statistik yang dibandingkan dengannya atau ukuran dari sampel populasi yang baru saja diambil. Analisis ini biasanya menguji untuk menentukan apakah tidak ada perubahan dalam populasi dan diminati atau apakah ada perbedaan nyata. Mengapa tidak menyatakan hipotesis dalam bentuk positif? Mengapa tidak menyatakan bahwa setiap perbedaan antara statistik sampel dan parameter populasi disebabkan oleh beberapa alasan? Nah, alasan sayangnya jenis hipotesis ini tidak dapat diuji secara definitif. Bukti yang konsisten dengan hipotesis yang dinyatakan dalam bentuk positif hampir tidak pernah dapat dianggap sebagai dasar konsolutif untuk menerima hipotesis. Temukan temuan yang konsisten dengan jenis hipotesis ini mungkin juga konsisten dengan hipotesis lain, dan dengan demikian tidak ada menunjukkan kebenaran hipotesis yang diberikan. Next. Nah, ini ada gambar balok. Jadi gambar ini menjelaskan bahwa dalam statistik atau dalam hukum
keputusan yang kita ambil bisa tepat atau bisa juga salah. Nah, ada 2 jenis kesalahan. Yang pertama itu ada kesalahan tipe 1 dan tipe 2 yang harus diwaspadai. Itu nanti saya bahas di next slide. Nah, terus sebabnya kita harus berhati-hati dalam menentukan tingkat signifikan A dan signifikan pengujian atau supaya tidak salah mengambil keputusannya lah. Oke, next yuk. Nah, kesalahan tipe 1 ini bentar ya. Oke. Nah, kesalahan tipe 1 ini asumsikan masalah produsen hibrida menjadi rumit karena menyatakan lembaga pengujian konsumen bahwa rata-rata MPG kota yang telah berubah. Asumsikan rata-rata populasi adalah 50 MPG, simpangan baku populasi adalah 10 MPG, dan ukuran sampel adalah 25 kendaraan. Dengan informasi ini, seseorang dapat menghitung kesalahan baku atau bahasa Indonesianya simpangan baku dari distribusi rata-rata sampel. Nah, gambar ini jadi gambar di atas ini menunjukkan perbandingan antara uji hipotesis 2 sisi atau gambar A. Nah, bisa disebut gambar. Nah, dan satu sisi gambar B ini menggunakan distribusi normal. Jadi kesimpulan sederhananya ini gambar A itu uji 2 sisi atau bisa perubahan naik turun. Nah, itu kalau gambar A. Terus untuk gambar B-nya itu uji 1 sisi. Jadi hanya perubahan ke arah kanan atau naik. Oke, next. Nah, untuk kesalahan tipe 2 ini akan melakukan kesalahan tipe 2 dengan menerima hipotesis 0 atau padahal sebenarnya sudah berubah. Kesalahan seperti ini sulit dideteksi. Kemungkinan melakukan kesalahan tergantung pada 5 faktor. Yang pertama itu nilai sebenarnya dari parameter, yang kedua itu tingkat yang telah dipilih, terus yang ketiga itu apakah tes 1 atau 2 sisi digunakan untuk mengevaluasi hipotesis, terus yang keempat itu tuh deviasi standar sampel, dan yang terakhir itu tuh ukuran sampel. Nah, jadi memperoleh pendekatan yang berbeda kesalahan jika harus bergerak dari 50 ke 54 dan bukan hanya ke 52. Ya, dengan di gambar itu ya, kita harus menghitung secara terpisah. Ya, jadi estimasi kesalahan untuk masing-masing sejumlah parameter populasi baru yang diasumsikan data X atau nilai-nilai. Next. Nah, jadi prosedur pengujian. Nah, ini ada 6 langkah mudah dalam pengujian signifikan statistik. Yang pertama itu tentukan hipotesis 0. Yang kedua itu pilihlah uji statistik yang tepat.
Terus yang ketiga itu tentukan signifikasi. Terus yang keempat itu tuh hitung nilai statistik dari data yang sudah ada. Yang kelima, cari nilai kritis. Yang terakhir, ambil keputusan dan tafsirkan hasil. Oke, next ya. Nah, nilai probabilitas atau P nilai-nilai. Menurut langkah interpretasi pengujian dari prosedur uji statistik, kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk penolakan atau tidak penolakan hipotesis nol berdasarkan wilayah penolakan yang dipilih sebelum pengujian dilakukan. Metode kedua untuk menyajikan hasil uji statistik melaporkan sejauh mana statistik uji tidak sesuai dengan hipotesis nol. Metode ini menjadi populer karena analisis ingin mengetahui persentase distribusi sampel yang berada di luar statistik sampel pada kurva. Dan sebagai besar program komputer statistik melaporkan hasil uji statistik sebagai nilai probabilitas atau P nilai-nilai. Nah, P nilai-nilai adalah probabilitas untuk mengamati nilai sampel yang sama ekstrimnya atau lebih ekstrimnya daripada nilai sebenarnya diamati jika hipotesis nol benar. Terus area ini Oke, next. Yuk. Nah, ini selanjutnya ada uji signifikasi. Jadi ada jenis-jenis tes. Nah, uji signifikasi terbagi menjadi dua kelas utama. Yang pertama itu uji parametrik atau lebih kuat digunakan untuk data interval dan rasio. Terus yang kedua itu uji non parametrik, digunakan untuk data nominal dan ordinal. Nah, uji parametrik ini memerlukan beberapa asumsi, yaitu pengamatan hasil harus independen, data berasal dari populasi berdistribusi normal, variasi populasi harus sama, dan skala pengukuran minimal interval. Penelitian ini bertanggung jawab dalam memilih metode yang tepat dengan melakukan pemeriksaan diagnosa pada data. Normalitas ini distribusi dapat diperiksa melalui analisis ukuran lokasi, bentuk, penyebaran, serta teknik grafis seperti plot probabilitas normal, di mana data normal akan membentuk pola sejajar garis lurus. Next. Baiklah, jadi untuk cara memilih tes akan saya lanjutkan. Jadi dalam upaya memilih uji signifikan tertentu, peneliti harus mempertimbangkan setidaknya 3 pertanyaan. Jadi di sini pertama, apakah pengujiannya melibatkan satu sampel atau 2 sampel atau lebih dari 2 sampel. Berikutnya ada jika 2 sampel atau sampelnya terlibat, apakah kasus-kasus individualnya independen atau terkait. Berikutnya yang terakhir, apakah skala pengukuran nominal, ordinal, interval, atau rasio. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu kita untuk menentukan tes mana yang cocok untuk uji signifikan ini. Next. Nah, berikutnya ada memilih tes menggunakan kriteria pilihan. Jadi sebenarnya ini tabel ini cuman membantu kita untuk memvisualisasikan kriteria mana yang cocok untuk tes-tes tertentu. Jadi misalkan kita nih di atas kiri ada nominal. Jadi itu nanti dia dari nominal ini kita bisa menentukan tes-tes mana yang bisa kita pakai. Itu jadi ada Susser, uji satu sampel, uji Pastivisser,
Tuh, baru di bawahnya ada urut apa interval dan perbandingan. Jadi ini cuman untuk ngevisualisasikan kriteria-kriteria yang mungkin cocok untuk tes-tes tertentu. Berikutnya, next. Berikutnya ada tes satu sampel. Pengujian satu sampel digunakan ketika kita memiliki satu sampel dan ingin menguji hipotesis bahwa sampel tersebut berasal dari populasi tertentu. Nah, jadi di sini ada dua pertanyaan yang mungkin akan sering keluar ketika kita ingin menentukan tes of sample. Next. Nah, jadi tes of sample ini pengujian yang cocok untuk tes ini jika untuk uji parametriknya dapat menggunakan tes z-test atau t-test. Untuk uji non parametrik bisa memakai uji binominal atau chi-square atau uji satu sampel. Untuk uji chi-square-nya dapat memakai tes chi kuadrat. Next. Berikutnya ada uji dua sampel independen. Jadi uji dua sampel independen digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok yang tidak terkait. Uji ini juga disebut uji T independen, uji T dua sampel, atau uji T siswa. Jadi pengujian yang cocok untuk dua sampel independen ini untuk uji parametriknya ada Z dan t-test. Untuk uji non parametriknya ada chi kuadrat. Baiklah, mungkin berikutnya bisa dilanjutkan oleh kawan saya, Tio. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke uji dua sampel terkait. Jadi metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua sampel yang memiliki hubungan atau keterkaitan dalam satu sama lain. Jadi pengujian ini perlu dilakukan ketika kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kondisi atau kelompok yang saling berhubungan. Contohnya itu misalkan kayak antar pasangan yang memiliki karakteristik yang sama. Selanjutnya dari uji sampel terkait tadi itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama ada parametric test, yang kedua ada non parametric. Jadi yang pertama kita membahas parametric dulu. Jadi jika data berdistribusi normal, metode pair t-test digunakan untuk menganalisis perbedaan antara dua kondisi. Jadi pair t-test ini menghitung selisih antara setiap pasangan sampel dan kemudian mengevaluasi apakah rata-rata tersebut berbeda secara signifikan dari 0. Berikut ini adalah contoh dari parametric test untuk 10 perusahaan. Jadi di sini 10 perusahaan ini kita melihat ada dua sampel yang terkait, yaitu penjualan pada tahun pertama dan penjualan pada tahun kedua. Jadi dari penjualan tahun pertama dan kedua ini kita mendapatkan selisihnya, yaitu yang D ini. Kemudian untuk pengujiannya itu ada hipotesisnya di bawah ini. Jadi hipotesis atau H0-nya mengatakan tidak ada perbedaan antara penjualan tahun 1 dan penjualan tahun 2. Kemudian untuk HA atau hipotesis alternatifnya, jadi hipotesis ini tidak ada perbedaan antara penjualan tahun 1 dan penjualan tahun 2, atau angkanya itu tidak sama dengan 0. Jadi uji statistik yang digunakan untuk contoh kasus ini adalah uji t-test, karena pengukurannya yang berulang pada setiap perusahaan, datanya tidak independen, dan pengukurannya menggunakan rasio. Jadi yang pertama untuk signifikan level, nilai alfa dari data ini itu kita menggunakan 0,01 dan nilai n-nya itu sama dengan 10, karena pada contoh ini ada 10 perusahaan yang digunakan.
Dan kalau untuk DF-nya itu adalah N dikurang 1 atau jumlah perusahaan tadi dikurangi 1, hasilnya adalah 9. Kemudian di sini kita sebelahnya ada penjelasan mengenai atau rumus mengenai calculate value jika kita menghitungnya manual. Jadi pengujian data ini itu menggunakan aplikasi SPSS dan menggunakan uji t-test. Hasil yang didapat untuk t-test itu sendiri adalah 6,27. Oke. Jadi critical test yang diperoleh ini jika DF-nya 9 dan alpha-nya adalah 0,01, maka critical test-nya adalah 3,25. Nilai critical test ini dapat dari mana? Jadi dapatnya dari tabel distribusi T. Jadi interpretasi yang pada data ini H0 itu ditolak karena nilai hitungnya lebih besar ketimbang dengan nilai critical test-nya. Jadi bisa dikatakan hipotesis awalnya itu ditolak. Jadi ada perbedaan pada penjualan tahun 1 dan tahun 2. Kemudian yang kedua ada non-parametric test. Jadi non-parametric yang kedua ini kita menggunakan uji McNemar karena datanya itu nominal atau ordinal. Jadi data ini khususnya berguna untuk pengukuran sebelum dan sesudah subjek yang sama. Jadi uji signifikansi setiap perubahan yang diamati dengan membuat tabel frekuensi 4 kali lipat untuk mewakili rangkaian respon pertama dan kedua. Jadi contoh dari tabel McNemar-nya adalah seperti berikut. Dan untuk rumus pengujiannya itu kita menggunakan metode chi-square, menggunakan aplikasi SPSS juga. Berikut ada contoh studi kasus untuk non-parametric test atau uji non-parametric. Jadi contoh yang di sini yang A itu bernilai 10, B bernilai 90, C 60, D 40. Jadi untuk hipotesis awalnya di sini H0 mengatakan probabilitas A itu sama dengan probabilitas D. Dan untuk hipotesis alternatifnya probabilitas A itu tidak sama dengan D. Jadi di sini kita akan menguji apakah hipotesis awal itu diterima atau enggak. Jadi untuk uji ini McNemar test dipilih karena data nominal itu digunakan dan penelitian melibatkan pengukuran sebelum sesudah dari 2 sampel terkait. Jadi untuk nilai signifikan sendiri yang digunakan pada uji McNemar ini itu nilai alfanya adalah 0,05 dan N-nya 100, DF-nya adalah 1. Jadi critical test value-nya adalah 0,04. Angka ini dapat dari mana? Jadi didapat dari tabel distribusi chi-square. Dari hasil yang didapat menggunakan rumus ini kita mendapatkan hasil 16,82 untuk nilai hitungnya. Jadi untuk hubungannya dengan interpretasinya itu H0 ditolak karena nilai hitung itu lebih besar, yaitu 16,82 lebih besar dari 3,84 atau nilai kritisnya. Jadi bisa dikatakan lagi H0 tersebut ditolak atau tidak diterima.
Kemudian kita akan lanjut ke K-independent sample test. Jadi K-independent sample testnya digunakan ketika 3 atau lebih sampel. Dalam kondisi ini kita tertarik untuk mempelajari apakah sampel ini mungkin berasal dari populasi yang sama atau identik. Jadi ketika data ini diukur pada skala rasio interval, kita dapat memenuhi asumsi yang diperlukan. Analisis varian dan uji F digunakan. Jadi jika analisis awal ini menunjukkan asumsi tidak dapat dipenuhi, atau jika data diukur pada skala ordinal atau nominal, uji non parametrik itu harus dipilih. Kemudian kita akan masuk ke parametric test dari K-independent sample test. Jadi untuk parametric test di sini one way ANOVA itu statistik yang dapat digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 atau lebih kelompok independen yang diukur dalam skala interval atau rasio. Jadi hipotesis 0 atau H0 dalam ANOVA menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok, sementara HA atau hipotesis alternatif menyatakan bahwa setidaknya satu kelompok berbeda dari yang lainnya. Jadi ANOVA ini membagi total variasi data menjadi 2 komponen utama. Yang pertama itu ada varian antara kelompok dan varian dalam kelompok. Rumus ANOVA sendiri ada seperti berikut ini. Jadi sama seperti contoh-contoh sebelumnya, di sini kita menggunakan one way ANOVA untuk menguji sample independent test. Jadi untuk hipotesis di sini itu H0 mengatakan rata-rata kepuasan pelanggan maskapai A, B, dan C adalah sama. Maaf sebelumnya, studi kasus di sini itu kita mengambil antar maskapai penerbangan. Jadi ada 3 maskapai, ada Lufthansa, Malaysia Airlines, dan Cathay Pacific. Jadi uji statistik yang digunakan di sini itu adalah uji F, karena K-sample independent sendiri menerima asumsi analisis varian dan memiliki data interval. Jadi untuk significant level di sini nilai alpha yang digunakan adalah 0,05, dan ini adalah jumlah maskapainya tadi, dan DF-nya sini ada untuk pembilang itu ada 2, dan penyebut atau denominator itu ada 57. Jadi DF-nya adalah 2,57. Dan critical test value-nya ini itu hasilnya adalah 3,16. Dapatnya dari mana? Kita bisa lihat di tabel chi-square. Jadi pada tabel chi-square tersebut kita ngelihatnya untuk pembilangnya itu 2, dan untuk nyebutnya tuh di 57, ada di bagian sebelah kiri. Dan kita akan mendapatkan hasil 3,16. Jadi untuk hasil dari rumus yang digunakan tadi, kita mendapatkan nilai hitungnya sebesar 28,304. Jadi interpretasinya adalah H0 itu ditolak karena nilai hitungnya itu lebih besar daripada critical test. Kemudian ada multiple comparison test. Jadi multiple comparison test ini itu digunakan dalam ANOVA untuk menentukan kelompok mana yang berbeda secara signifikan setelah hipotesis 0 ditolak. Pada ini
kayak independent sample test yang non parametrik itu untuk parametrik berarti selanjutnya kita menggunakan multiple comparison test. Jadi jika uji F ini dalam MONOPA menunjukkan ada perbedaan antar kelompok, multiple comparison test membantu mengidentifikasi pasangan kelompok mana yang berbeda secara signifikan. Jadi kita di sini ada tabel perbandingan. Jadi ada beberapa tes yang dapat digunakan tergantung dengan kita butuhnya apa. Misalkan di sini ada pairwise comparison. Jadi apakah metode ini dapat digunakan untuk membandingkan dua kelompok dalam satu waktu. Kalau untuk PCR LSD ini bisa. Kurang lebih contohnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke K independent sample test untuk non parametric test. Jadi uji sampel independen untuk yang non parametrik ini digunakan ketika kita ingin membandingkan 2 atau 3 lebih kelompok yang 3 atau lebih kelompok yang tidak memiliki hubungan satu sama lain, tapi datanya tidak memenuhi asumsi distribusi normal. Tidak bisa dianalisis dengan menggunakan metode parametrik ANOVA karena yang parametrik tadi itu datanya di distribusi normal. Jadi bisa menggunakan metode parametrik ANOVA. Kalau yang non parametrik ini nggak bisa. Jadi ada dua metode utama non parametrik. Jadi metode yang pertama tuh ada chi-square, itu jika datanya berbentuk nominal. Yang kedua tuh ada Kruskal-Wallis jika datanya ordinal atau interval yang tidak normal. Selanjutnya itu ada K-related sample test. Jadi tes ini digunakan untuk penelitian ketika kita memilih lebih dari 2 pengukuran pada kelompok yang sama. Jadi tes ini sering digunakan dalam eksperimen longitudinal atau situasi di mana subjek diuji dalam beberapa kondisi yang berbeda, tetapi masih dalam konteks yang sama. Misalnya kita melihat bahwa kepuasan pelanggan itu diukur dalam kelas penerbangan di 3 maskapai berbeda. Jadi dalam kasus ini karena pelanggan yang sama dapat memberikan beberapa penilaian dalam waktu berbeda atau kondisi berbeda. Kita perlu menggunakan metode statistik yang mempertimbangkan keterkaitan antara sampel. Kemudian untuk parametric test K-related sample test itu jika datanya memiliki distribusi normal, jadi jika datanya normal dan skala interval atau rasio, maka metode yang terbaik digunakan adalah repeat measure ANOVA. Ini adalah bentuk khusus dari ANOVA yang memperhitungkan bahwa setiap subjek dalam penelitian bertindak sebagai kontrol bagi dirinya sendiri. Rumusnya adalah seperti berikut. Jadi jika nilai F hitung lebih besar dari nilai kritis dalam tabel distribusi, maka disimpulkan bahwa setidaknya ada satu kondisi yang berbeda secara signifikan dari yang lain. Kemudian ada non-parametrik. Jadi non-parametrik untuk K-related sample test ini ketika sampel telah diukur pada skala nominal. Jadi Cochrane Q-test itu pilihan yang baik. Jadi uji ini menguji hipotesis bahwa proporsi kasus dalam suatu kategori sama untuk berbeda kategori terkait. Jadi bila datanya ordinal, treatment two-way ANOVA sesuai digunakan. Jadi analisis ini menguji sampel yang cocok, memberi peringkat pada setiap kasus, dan menghitung peringkat rata-rata untuk setiap variabel di semua kasus. Contoh rumusnya ada seperti berikut. Jadi Friedman ini menggunakan rumus chi-square. Mungkin
segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah penyampaian, boleh diberikan pendapatnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.